Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda, BP 2020112202 dari Fakultas Farmasi S1 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang obat-obatan. Yang pertama yaitu definisi obat. Obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Obat-obatan biasanya dari makanan dan zat yang menyediakan nutrisi. Konsumsi obat dapat dilakukan melalui inhalasi, injeksi, merokok, ingesti, absorpsi, melalui kulit atau disolusi di bawah lidah. Dalam farmakologi, obat adalah zat kimia. Biasanya, struktur kimianya diketahui, yang ketika diberikan pada organisme hidup akan menghasilkan efek biologis. Obat farmasi juga disebut medikasi atau obat dalam pemahaman masyarakat umum adalah zat kimia. Obat-obatan farmasi atau medikasi sering dibagi menjadi beberapa kelompok. Pengelompokan obat dilakukan berdasarkan struktur kimia yang serupa, mekanisme aksi yang sama, atau mengikat pada target biologis yang sama. Mode aksi terkait dan yang digunakan untuk mengobati penyakit yang sama. Obat psikoaktif adalah zat kimia yang mempengaruhi fungsi sistem saraf pusat, mengubah persepsi, suasana hati, atau kesadaran. Obat-obatan ini dibagi menjadi beberapa kelompok berbeda seperti stimulan, depresan, antidepresan, ansiolitik, antipsikotik. Sistem klasifikasi kimiawi terapeutik anatomis atau ATC merupakan sistem klasifikasi obat yang paling banyak digunakan, yang memberikan masing-masing obat kode ATC yang unik berupa kode alfanumerik yang menempatkan obat tersebut ke kelompok obat tertentu dalam sistem ATC. Sistem klasifikasi utama lainnya adalah sistem klasifikasi biofarmasi. Sistem ini mengelompokkan obat berdasarkan sifat kelarutan dan permeabilitasnya atau daya serapnya. Yang lainnya yaitu obat psikoaktif adalah zat kimia yang mempengaruhi fungsi sistem saraf pusat, mengubah persepsi, suasana hati, atau kesadaran. Obat-obatan ini dibagi menjadi beberapa kelompok berbeda seperti stimulan, depresan, antidepresan, ansiolitik, antipsikotik, dan halusinogen. Obat-obatan psikoaktif ini telah terbukti bermanfaat baik dalam kehidupan berbagai kondisi medis, termasuk gangguan mental di seluruh dunia. Obat yang paling banyak digunakan di dunia diantaranya kafein, nikotin, dan alkohol, yang juga dianggap sebagai obat reaksi, karena mereka digunakan untuk kesenangan dibandingkan untuk tujuan pengobatan. Penyalahgunaan beberapa obat psikoaktif dapat menyebabkan ketergantungan psikologis atau fisik. Perlu dicatat bahwa semua obat dapat memiliki psikosis stimulan. Banyak obat rekreasional berstatus ilegal dan perjanjian internasional seperti konvensi tunggal tentang narkotika dibuat untuk melarangnya. Yang harus kita ketahui yaitu ada 7 golongan obat dan kegunaannya. Pemilihan obat harus sesuai dengan aturan dokter karena tanpa penanggung yang benar, obat bisa membahayakan nyawa. Maka dari itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM membuat aturan dan klarifikasi obat. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter.
Yang kedua yaitu ada obat bebas terbatas. Obat ini jenis sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi bagi yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Penggunaan obat ini harus mengikuti aturan pengobatan yang tertera pada kemasan. Jangan lupa perhatikan tanggal kadaluarsa obat serta membaca informasi pada kemasan tentang pertunjukan penggunaan obat yang diperbolehkan, efek samping, dosis obat, cara menyimpan obat, dan lainnya. Yang ketiga yaitu obat keras. Obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Contoh dari obat keras adalah asam mefenamat, loratadin, alprazolam, clobazam, pseudoephedrine. Ketahuilah bahwa obat ini tidak bisa sembarangan dikonsumsi karena dapat membahayakan, meracuni tubuh, memperparah penyakit, atau menyebabkan kematian sehingga harus digunakan sesuai aturan yang tepat. Yang keempat yaitu obat golongan narkotik. Ini merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Obat golongan narkotik mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, dengan tanda tangan dokter disertai nomor izin praktik pada resep tersebut, dan tidak dapat menggunakan kopi resep. Golongan obat narkotik berbahan dasar tanaman atau buatan serupa sintesis ataupun semi-sintesis. Obat-obatan narkotik atau psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya sehingga pemakainya perlu diawasi dengan ketat sesuai anjuran dan kebutuhan. Selain itu, obat narkotik dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan mempengaruhi tingkah laku serta aktivitas pada titik tertentu. Yang kelima yaitu obat fitofarmaka. Obat golongan ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi warna hijau. Perbedaannya dari obat herbal biasa terletak pada proses pengolahan bahan herbal yang telah ditunjang oleh bukti ilmiah secara penelitian klinik sampai ke manusia sehingga dapat disertakan dengan obat modern. Penelitian klinik akan lebih meyakinkan pada dokter untuk mempergunakan obat ini karena telah terbukti dengan dapat disertakan dengan obat-obat modern lain. Yang keenam yaitu obat herbal terstandar atau OH. Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alam seperti dari tanaman, hewan, maupun mineral. Umumnya, obat ini ditunjang dengan bukti ilmiah yaitu dengan cara penelitian preklinik, uji toksisitas, atau dibutuhkan proses rumit, keterampilan, dan teknologi. Yang terakhir yaitu obat herbal atau jamu. Kemasan obat herbal dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat herbal terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Obat herbal atau jamu biasanya secara turun-temurun selama beberapa generasi karena dinilai berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Contoh obat herbal adalah sering ditemukan di pasaran adalah obat untuk mencegah masuk angin. Ketika sakit, biasanya seseorang akan memeriksa ke dokter atau langsung membeli obat. Nah, kebiasaan langsung membeli obat ini biasanya karena dianggap penyakit yang ringan atau sudah mengetahui jenis obat yang harus dikonsumsi. Tetapi,
Apakah kamu pernah memperhatikan di kemasan obat yang kamu konsumsi terdapat simbol-simbol golongan obat tertentu? Cara-cara mendapatkan obat. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat yang dapat dibeli bebas tanpa resep dokter. Obat ini relatif paling aman dan umumnya dapat mengurangi gejala penyakit ringan ditandai lingkaran hijau pada kemasan. Contohnya parastamol, obat MAC, dan lain-lain. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Sebetulnya termasuk obat keras namun relatif lebih aman sehingga masih dapat diperoleh tanpa resep dokter. Penggunaannya harus berhati-hati dan memperhatikan peringatan pada kemasan, umumnya dapat mengurangi gejala penyakit ringan atau mengobat penyakit ringan yang tidak berbahaya. Obat bebas dan obat bebas terbatas dapat diperoleh di apotek dan toko obat berizin karena ada apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang menjadi penanggung jawab, jadi sumber pembelian obat dijamin aman dan resmi, dan penyimpanan obat memenuhi syarat agar tidak rusak saat akan digunakan. Dan informasi lain yang tertera pada kemasan termasuk kontraindikasi, cara penyimpanan, kadaluarsa, nomor registrasi BPOM, HET, dan lain-lain. Sebagai konsumen yang cerdas, kenali dulu penandaan obat ini jika ingin meringankan gejala dan tanpa resep dokter. Cukup menggunakan obat berlogo hijau atau biru. Kebijakan periklanan obat dan obat tradisional di Indonesia. Yang pertama, peraturan perundang-undangan terkait pengawasan iklan masih didasarkan Kepmenkes nomor 386 tahun 1994 yang sudah tidak memadai. Peraturan daerah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota maupun peraturan lainnya yang terikat pada pengawasan iklan obat dan obat tradisional belum ada. Yang kedua, institusi yang terkait dengan periklanan adalah Badan BPOM, memberi perizinan dan pengawasan iklan. GPFI menerima aduan terhadap industri farmasi yang menanyakan iklan yang melanggar etika. PPPI bertanggung jawab terhadap materi iklan yang ditayangkan. KPID mengawasi media penyiaran iklan. Dewan Pers mengawasi media cetak yang memuat iklan. Dan YLKI melindungi masyarakat dari iklan yang tidak benar dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Yang ketiga yaitu pendapat institusi terhadap iklan obat dan obat tradisional adalah masih banyak dipertemukan iklan yang menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku. Untuk perlindungan masyarakat dari iklan obat dan obat tradisional yang memenuhi syarat, sebaiknya Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten melakukan iklan layanan masyarakat yang sesuai kebutuhan untuk dimuat di media lokal. Penggolongan obat. Penulisan obat generik menunjukkan nama generik lebih informatif dari nama dagang. Yang kedua, memberikan kemudahan pemilihan produk. Yang ketiga, produk obat generik pada dasarnya lebih murah daripada produk nama dagang. Yang keempat, resep atau order dengan nama generik mempermudah substitusi produk yang sesuai. Yang perlu kita ketahui informasi pada kemasan, etiket, dan brosur yaitu pada setiap brosur atau kemasan obat selalu dicantumkan nama obat, komposisi, indikasi, informasi cara kerja obat, aturan pakai, peringatan, perhatian, nama produsen, nomor batch atau lot, nomor registrasi, dan tanggal kadaluarsanya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika salah dalam perkataan atau perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.